Secret Lovers, siapkan payung atau jas hujan ya. Karena selama 4 bulan ke depan, kita bakal menghadapi puncak musim hujan. Tepatnya dari awal bulan November ini sampai bulan Februari tahun depan. Pasti di musim hujan seperti sekarang, orang-orang banyak berburu kuliner berkuah panas. Kira-kira kenapa ya makanan berkuah panas lebih cocok dinikmati saat cuaca dingin? Cocok banget berkuah, terus anget-anget gitu, bisa dipakai sambal. Lagi hujan-hujan gini enak yang anget-anget ya, kayak soto tuh kayak berkuah, itu bersantan. Saat cuaca dingin di musim hujan, tak jarang kita merasa lebih ingin menikmati makanan berkuah hangat seperti sup, mie kuah, atau soto. Salah satu penyebabnya, bernapas di udara dingin atau udara kering membuat kita kehilangan banyak cairan. Karena saat bernapas, manusia membutuhkan kehangatan dan kelembapan sebelum udara masuk ke paru-paru. Secara fisiologis, tubuh kita cenderung merasa kedinginan ketika suhu lingkungan menurun. Makanan berkuah hangat dapat memberikan rasa nyaman dan membantu tubuh mempertahankan suhu internal yang ideal. Konsumsi makanan berkuah juga dapat meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan sehingga menciptakan rasa nyaman. Selain itu, garam dalam makanan berkuah bisa membantu menahan cairan dalam tubuh. Bicara soal makanan berkuah panas, biasanya pikiran langsung tertuju pada sup atau sop. Kuliner ini berasal dari Eropa, dibawa masuk ke Indonesia pada masa kolonial Belanda. Dalam kuliner Eropa, sup adalah hidangan pembuka atau appetizer yang dinikmati sebelum makanan utama atau main course. Sementara di Indonesia, sup menjadi makanan utama. Sering dimakan bersama nasi untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam. Sampai sekarang, ada sedikitnya 50 macam sup di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah. Ciri khasnya menggunakan kuah kaldu berbagai jenis daging dan ikan. Berisi campuran bahan hewani dan nabati atau aneka daging, telur, dan sayur-sayuran. Selain sup, ada juga makanan berkuah yang cocok untuk menghangatkan badan di saat musim hujan. Yap, soto kuning Bogor. Dengan kuah kuning campuran rempah dan santan, serta isian daging sapi. Pertama dari isinya sih, mungkin lebih ke dagingnya, tuh sama pasti yang lebih identiknya tuh sama kuahnya sih. Yang lebih identik banget tuh kuahnya, pasti yang lebih beda ya. Warnanya kuning. Daerah Surya Kencana dan sekitar Gang Aut di Kota Bogor, Jawa Barat selama ini terkenal sebagai pusat soto kuning Bogor yang legend. Soalnya, daerah Surya Kencana merupakan tempat pertama kali soto kuning Bogor muncul. Salah satunya, soto kuning Pak M. Yusuf yang sudah ada sejak tahun 1977. Tapi siapa sangka, di balik lezatan soto kuning Bogor, penjualnya justru kebanyakan berasal dari daerah Pemalang, Jawa Tengah. Salah satunya Pak Castro yang sudah 40 tahun berjualan soto kuning bersama kakaknya Darso di Taman Dadali Bogor. Namun, sejak kakaknya memilih berhenti berjualan soto dan memutuskan untuk pulang kampung sekitar 10 tahun lalu, usaha soto kuning dilanjutkan oleh Pak Karso sampai saat ini. Ya, kita udah mencoba istilahnya usaha yang lain-lain ya. Mungkin background-nya mungkin background tukang dagang ya. Akhirnya masuk ya ke dunia dagang lagi, apalagi keluarga semua kan tukang dagang. Memang, Jalan Dadali Kecamatan Tanah Sareal dan Taman Helang Bogor dianggap sebagai daerah yang paling terkenal dengan soto kuningnya selain Surya Kencana. Semua penjualnya orang Pemalang. Ternyata awal mula kenapa banyak orang Pemalang yang berjualan soto kuning karena dulunya mereka bekerja di kedai soto kuning dan setelah menyerap ilmunya, mereka memulai usaha sendiri. Soto kuning orang Pemalang sekilas sama dengan soto kuning Bogor yang dijual di Surya Kencana. Isiannya pun beragam, ada kikil, daging, paru, dan juga babat. Walaupun sama, cita rasa soto kuning orang Pemalang ini tetap berbeda. Kuahnya pun lebih pekat dan lebih gurih dibanding soto kuning Bogor yang dari Surya Kencana. Mungkin karena ada pengaruh dari resep soto orang Pemalang, yakni soto grombyang. Kakak kan dulu istilahnya dari kampung, istilahnya ikut gabung ya. Diajak sama temannya juga, gabung sama teman, ikut dagang soto sekitar tahun 80-an. Di Surya Kencana itu kan, warung bandrek lah.
Ya akhirnya setelah mungkin udah tahu ilmunya, udah tahu dasarnya, akhirnya mandiri gitu kan, buka istilahnya modal sendiri, dagang sendiri begitu. Cuman ada kolaborasi antara soto Bogor ya, mungkin ada bumbunya agak dirubah gitu kan. Perbedaan yang paling mencolok antara soto kuning buatan orang Pemalang dengan orang Bogor adalah harga per potong daging atau kikilnya. Soto kuning buatan orang Pemalang harganya jauh lebih murah. Tak heran, soto kuning di Jalan Dadali milik Pak Karso ini ramai diserbu pembeli. Selain itu, soto kuning di daerah Surya Kencana biasanya buka dari siang sampai malam hari. Soto kuning di Taman Helang dan Jalan Dadali bukanya hanya di pagi hari saja waktu sarapan. Tampaknya orang Bogor sudah terbiasa sarapan soto kuning. Tuh lihat, antriannya sampai panjang begitu. Saking larisnya, soto kuning ini bisa habis hanya dalam waktu kurang lebih 2 jam saja loh. Buka jam 7 pagi, jam 9 rata-rata sudah habis. Wah, laris manis Tanjung Kimpul. Hanya masalah tempat aja Om. Itu kan istilahnya di kota ya, mungkin harganya kan di sana mahal ya. Kalau menurut rasa ya mungkin sama ya. Sama kan namanya juga soto kuning ya. Ada perbedaan juga dikit Om, masalah bumbu mungkin ya. Perbedaannya cuma dari segi harga doang Om. Harga. Di sana harganya rada beda ya, di sini kan harganya rada murah gitu kan. Segitu aja. Mungkin rasa ya, mungkin ya hanya beda dikit lah gitu. Melihat kesuksesan orang Pemalang berjualan soto kuning di Bogor, akhirnya banyak orang Pemalang lain yang mengikuti jejak Pak Karso berjualan soto kuning di Bogor. Mereka pun ikut berjualan soto kuning di berbagai wilayah lain di Kota Bogor, seperti Kebon Pedes, Cimanggu, Tajur, dan daerah Ciawi. Dulu sedikitnya ada 30 orang Pemalang yang meramaikan usaha ini. Mereka bahkan tinggal di satu tempat di daerah Kedung Badak, sering disebut Kampung Soto Kuning. Namun kini daerah Kedung Badak tidak seramai dulu. Banyak pedagang soto kuning yang pindah tempat tinggal, berganti profesi menjadi supir atau petani di kampung. Sekarang di daerah Kedung Badak ini hanya tersisa 4 pedagang soto kuning yang berasal dari Pemalang, termasuk keluarga Pak Karso. Dulu kakak saya juga pernah buka istilahnya anak buah. Waktu itu 9 orang. Terus yang di Pondok Rumput yang lebih banyak, 12 orang dulu itu. Satu rumah itu 12 orang itu dulu. Sekarang kan udah pada misah Om. Ya begitu juga, jadi nggak usah ngeguru ke orang Sunda gitu kan. Ngeguru sesama orang Jawa, udah pinter, akhirnya mandiri gitu Om. Buka sendiri begitu. Uniknya, para pedagang soto kuning dari Pemalang biasanya memilih lokasi berjualan yang saling berdekatan, seperti di Taman Helang. Tak hanya Pak Karso, ada 2 pedagang soto kuning lain asal Pemalang yang berjualan di sini. Biasanya mereka masih bersaudara atau satu keluarga. Pak Karso lah yang pertama kali mengajarkan keponakan dan saudara yang lain membuat soto kuning Bogor dengan cita rasa orang Pemalang. Pertama kakak ini ya, pembukaan kakak saya yang paling tertua kan. Bawa bapaknya yang di Taman Lang tuh dibawa. Itu sekarang udah menjadi penerus kedua, itu kan anaknya. Ya lah yang di sini mamangnya dia dibawa mah kakak saya juga. Jadi lingkup keluarga Om. Emang dulunya dagangnya wilayah sini. Pedagang soto kuning asal Pemalang tak hanya mangkal, tapi juga berkeliling. Mereka mencoba peruntungan dengan cara berkeliling agar dagangannya cepat habis. Uniknya, pedagang soto kuning keliling dari Pemalang tak berjualan sampai ke Surya Kencana yang menjadi pusat soto kuning di Kota Bogor. Mereka hanya berjualan di daerah Kebon Pedes, Cilebut, Cimanggu, sampai Tajur Ciawi. Bukan karena khawatir dengan keberadaan soto asli Bogor di wilayah ini, tapi ternyata kawasan Surya Kencana tidak nyaman untuk berjualan keliling karena jalannya kecil dan banyak kendaraan yang lalu lalang.